Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Lailatul Zulfa. Nah, di bab ke-19 ini kita akan membahas tentang NFS server. Ada 5 materi. Yang pertama yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Pada video kali ini kita akan membahas tentang NFS. Jadi NFS adalah protokol ataupun software yang digunakan sebagai sharing antar Linux atau dari Linux ke Linux. Sedangkan jika ada data dari Linux dan ingin dikirimkan ke Windows, maka kita bisa menggunakan yang namanya Samba. Jadi jika terdapat file server Linux dan terdapat klien Windows, maka kita bisa menggunakan yang namanya protokol Samba. Ini kita akan menginstal software NFS terlebih dahulu di Debian server. Tapi sebelum itu kita harus mengatur repositori kita dulu, sehingga kita bisa update tentang Debian server kita secara online. Oke, pastikan dulu yang Debian server itu bisa ping google.com. Oke, berhasil ya. Jika sudah, kita bisa melakukan update secara online dengan masuk ke nano/etc/apt/search .list lalu enter. Yang baris ketiga dan 4 bisa input sendiri dengan manual seperti ini, dan bisa mempause video saya ini untuk menulis atau menginput tulisan ini yang baris ketiga dan 4. Jadi saya juga menulisnya sendiri. Jika sudah, bisa Ctrl+X, kemudian di sini apt update, lalu enter. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita install NFS-nya dengan apt install nfs strip kernel strip server. Enter, lalu Y. Oke, sudah selesai ya. Di sini proses instalasi NFS. Yang kedua yaitu konfigurasi NFS read only. Jadi kita akan membuat sebuah direktori pada Debian server, yang mana di direktori ini nanti akan diakses oleh Ubuntu client. Kita buat dulu direktorinya. Ini saya berada di root. Misalkan di sini namanya nfs1 mkdir spasi /nfs1 lalu enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke nano/etc/export lalu enter. Nah, ini kita scroll ke bawah untuk mengkonfigurasi direktori NFS1 agar bisa diakses oleh IP siapa saja dengan hak akses read only. Di sini kita tulis tanpa pagar /nfs1, kemudian kita tab 2 kali, kemudian di sini kita kasih tanda bintang. Nah, tanda bintang ini maksudnya adalah kita mendefinisikan seluruh IP, jadi siapa saja itu bisa mendapatkan akses read only dari direktori NFS1. Dan di sini kita kasih kurung buka, kemudian di sini kita RO atau read only, kemudian kurung tutup seperti ini. Jika sudah, kita Ctrl+X. Kemudian kita restart sistemnya dengan komen systemctl restart nfs strip kernel strip server lalu enter. Oke, sudah berhasil ya. Yang ketiga yaitu mengakses NFS dari Ubuntu client, yang mana sekarang kita akan membuat Ubuntu client ini bisa mendapatkan akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasikan sebagai NFS pada Debian server. Jadi di sini kita lihat dulu di Debian server. Oke, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi NFS1 ini sebagai direktori yang bisa di-sharing kemana saja. Kita ke Ubuntu client. Sebelum kita menerima file pada Debian server, maka kita harus menginstal juga software sebagai penerima, yaitu dengan sudo apt install nfs strip common. Itu untuk menerima. Tapi kalau untuk mengirim atau sharing, kita pakai yang nfs strip kernel strip server lalu enter. Nah, selanjutnya kita harus meng-show atau melihat direktori apa yang sudah di-share oleh Debian server. Jadi kita akan memastikan apakah di direktori NFS1 berhasil di-share oleh Debian server, yaitu dengan showmon lalu IP dari Debian server. Tapi sebelum itu, kita pastikan dulu dari Ubuntu client ke Ubuntu server itu bisa saling berkomunikasi dengan ping Debian server lalu enter. Oke, bisa saling berkomunikasi. Kemudian kita tulis yang tadi saya bilang
Salmon min p 10.10.10.2 lalu enter. Oke, di sini berhasil ya, karena di direktori NFS1 berhasil di-share oleh Debian server. Kemudian kita akan mencoba menerima file NFS1 ini yaitu dengan membuat direktori baru pada posisi sekarang. Kita pwd. Nah, jadi di sini saya berada di /home/user. Kita buat dengan nama, misal di sini saya mau nama terima NFS. mkdir terima NFS lalu enter. Oke, di direktori terima NFS ini adalah fungsinya untuk menerima seluruh file yang kita terima melalui NFS1. Kemudian nanti direktori terima NFS ini digunakan untuk menyimpan seluruh file dari NFS1. Sekarang kita buat direktori terima NFS ini agar menerima seluruh file dari NFS1, yaitu dengan sudo-mount ip /nfs1/home/user/terima NFS. Seperti ini, kita enter. Oke, berhasil ya. Di sini kita bisa melihat apa isi atau file yang sudah diterima dengan ls terima NFS. Enter. Nah, di sini kosong, masih belum ada file apa-apa karena kita memang belum membuat file apa-apa pada NFS1. Kita ke Debian server. Kita buat sebuah file txt pada NFS dengan touch/nfs1/ab.txt lalu enter. Kita ls/nfs1. Oke, sudah ada ab.txt-nya, dimana sekarang dalam direktori NFS1 itu terdapat satu file yaitu ab.txt yang pastinya sudah diterima oleh Ubuntu client dan dimasukkan ke direktori terima NFS. Kita coba lihat dari Ubuntu client. Di sini kita ls terima NFS. Enter. Oke, sudah sinkron ya. Jadi di Ubuntu client di direktori terima NFS juga sudah ada file ab.txt yang tadi kita buat di dalam direktori NFS1 di Debian server. Kita buat lagi misalkan dengan nama abcde.txt. Oke, kita cek di Ubuntu client. Nah, di Ubuntu client, di ls terima NFS juga sudah ada dua file. Yang keempat yaitu konfigurasi NFS read write. Sebelumnya kita hanya mengkonfigurasi file NFS sebagai read only saja, jadi tidak bisa dihapus atau diubah oleh perangkat lain atau IP lain. Ini pada Ubuntu client saya akan mencoba untuk touch pada NFS1 yang mana NFS1 itu di mount di dalam direktori terima NFS. Kita coba touch terima NFS/ab.txt. Nah, di sini read only file system karena kita hanya memiliki hak akses read only. Jika di sini saya coba nano file abcde.txt yang ada di dalam direktori terima NFS, pasti di sini juga unreadable. Sekarang kita akan membuat file yang mana pada file tersebut itu bisa dilakukan read dan juga write. Dan nanti kita juga akan membuat direktori baru yang mana di direktori tersebut hanya bisa diakses oleh IP 172.16.1.0/24. Di sini kita coba ke Debian server. Kita buat dulu direktorinya dengan misal di sini saya ingin nama NFS2. Lalu enter. Kemudian kita lihat ls/enter. Oke, sudah ada. Sekarang kita nano. Kemudian di sini di bawah tulisan /nfs1 kita tulis lagi /nfs tab 2 kali lalu IP lalu kasih kurung buka, lalu aksesnya adalah read write. Berarti di sini rb, /sinc. Maksudnya adalah yang bisa mengakses direktori NFS2 adalah IP 172.16.1
dan Ubuntu Client adalah salah satunya, karena Ubuntu Client itu IP-nya adalah 1.24. Lalu ctrl-x, kemudian kita restart sistem. Sekarang kita ke Ubuntu Client, kita buat di directory baru dengan nama terima NFS2. Oke, sudah ada. Sekarang kita buat directory terima NFS2 itu sebagai tempat untuk menerima seluruh file yang ada pada directory NFS2 dengan seperti ini, lalu enter. Nah, kita cek di sini masih kosong. Kita ke Debian server, kita coba buat file pada NFS2 dengan nama hello.txt. Sekarang kita cek di Ubuntu Client. Oke, sudah ada, juga sudah tersinkron, dan seharusnya sekarang seluruh file yang ada di NFS2 sudah dimount ke terima NFS2. Itu bisa di read atau edit. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mount NFS permanen. Nah, di sini kita akan membuat secara permanen pada Ubuntu Client. Nanti pada konfigurasinya akan terdapat tambahan yang membuatnya menjadi permanen sehingga kita tidak perlu melakukan konfigurasi mount lagi. Oke, di sini kita masuk ke sudo nano. Nah, di sini kita tulis konfigurasinya di bagian bawah. Ini kita tulis IP dari Debian server. Tab 2 kali NFS, tab 2 kali underscore navdev, lalu ctrl-x. Nah, jadi sekarang ketika Ubuntu Client kita mati, kita tidak perlu mount lagi ya, karena sudah permanen. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-19 ini. Maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.